Jadi hari ini aku lagi gabut banget, gak tahu mau bikin apa. Tetapi aku punya DM untuk ngevlog video itu tentang kisah-kisah horornya, Wak. Horornya itu tentang kisah tetanggaku yang di sebelah. Ini, Wak. Gini kita pindah tempat dulu ya, Pak. Kayaknya ini nggak enak gue rasa ini ya di sini karena sebuah kepanasan dan kerasaan. Oke, kita langsung masuk aja ke ringkasan ceritanya. Dan kita pindah tempat juga. Oke. Tanggaku ini, Wak, punya sebuah keris di malam hari itu, malam Jumat ya, puasa kemarin, hari Jumat kemarinnya hari Jumat gitu ya kan, kita puasa terus hari Jumat terus aku beli jengkol malam Jumat itu udah jam 9 malam. Di situ di kompleks kita kan udah pada tutup rumahnya karena udah jam 9 malam. Itu salah satu adat Bugis yang di perkampungan gitu, kita harus masuk jam 9 atau kita nggak boleh keluar maghrib ya. Itu kalau yang di bagian kota nggak apa-apa karena rame ya kan, jalan raya banyak orang gitu. Tapi kalau di perkampungan kayak gitu udah jam 9 harus tutup rumahnya gitu, tidur gitu. Punya tetangga ini itu adalah dia memegang benda pusaka ya. Rumahnya sih agak kayak mewah gitu. Benda pusaka, nggak tahu benda pusaka apa ya, betul kayak keris. Bukan benda pusaka Indonesia sih, benda pusaka adat Bugis. Itu keris ya kan, keris. Setelah itu dia juga memelihara 3 nih. Ini yang gue takutin kalau gue keluar dari pekarangan gue ya kan, lingkungan gue. Nah gue takut itu ada anjing, babi, ayam. Loh itu kok disatukan gitu ya kan, kenapa bisa-bisanya dia disatukan? Padahal si babi ini sama ayam ini sama apa namanya, sama ini satu ini loh, yang tadi 3 anjing ini kan rusuh kalau dia satu kandang ya kan, rusuh. Ini enggak sama sekali. Apakah itu yang gua takutin kalau aku keluar dari pekarangan aku nanti kayak karena babinya itu sama anjingnya itu sama ayamnya itu berkeliaran. Loh kenapa ya guys? Itu aku penasaran banget, kenapa setiap malam itu pasti dia berkeliaran. Dan kita pun takut ya, takut. Dia orang Kristen ya. Terus aku habis beli cilok ya kan, karena aku orangnya penakut banget sama yang kayak hewan suka menggigit. Tiba-tiba bukan kucing ya, wajar sih dia orang Kristen bisa nyimpan hewannya apa saja gitu ya kan. Terus apa, gue merinding anjir ya Allah, gue merinding nih.
Terus aku beli cilok, aku orangnya penakut banget karena jalan sendirian, lampu tinggal satu di jalanan ya kan, udah mati semua. Ih, aku lagi jalan beli cilok gitu, habis beli cilok aku nggak lihat jam gitu loh, ini padahal baru jam 8 gitu ya kan, aku bilang kayak gitu, padahal aku tadi baru-baru keluar deh. Nah itu jam aku itu salah, udah mau mati gitu. Aku nggak tahu bilang itu tanggalnya, jam aku udah mau mati gitu. Terus yuk merinding anjir. Terus aku itu lagi udah beli cilok kan, aku ngelewatin rumahnya dulu baru rumahku itu, semuanya orang tetap malah gitu, karena rumahnya itu paling pertama, nomor pertama, terus aku nomor kedua gitu. Ini pagar itu ya kan, pasapan kalau udah jam 9 itu udah nggak ada, kalau tahu pada tidur semua di posnya. Iya, ada satu sih tapi kayak jaraknya jauh banget gitu, bukan jalan raya, kayak kompleks gitu, tapi kalau kita kompleks ya, kompleks bukan kosan juga sih. Terus abis beli cilok, merinding, abis beli cilok aku ketemu sama anjing ini, aku takut dong, merinding, terus kayak mau keluar bebas gitu. Oh, kenapa? Apakah mau cilok gue ya kan? Dia mau cilok gue karena gue ada punya 2 yang gue pegang. Ini bukan HP, karena HP aku taruh di rumah ya kan. Karena penjual ciloknya dekat banget sama ini. Terus 2 yang gue pegang cilok sama duit 50, aku bawa uang berapa itu ya. Terus aku ya, dia tinggal di situ dong, aku nggak mau lari gitu ya kan. Bukan cara mengusir hewan itu, dia nggak mau jilat kita harus ini, tangan kita masukin kayak gini, terus lidah kita juga masukin, lipat gitu, lipat supaya dia nggak mendekat atau mengejilat aja. Jadi aku ngelakuin itu 3 kali tapi nggak mampu kan. Kalau udah lewat 3 kali atau 2 kali itu anjingnya udah pergi, tapi ini kenapa enggak ya, padahal ini anjing kampung ya, kenapa dia nggak mau pergi? Karena kalau anjing di sekitar kampung-kampungan itu pasti pergi kalau kita kasih ini terus kita lidahnya juga di ini, dia nggak mau pergi. Wow, kenapa ini anjingnya? Loh, ini kenapa? Gue merinding, nggak mau jalan. Gue di titik itu ya jam 9. Gue tuh kayak mau berteriak ya, tapi nggak mau berteriak punya. Oh, udah mau berteriak, ya Allah, nggak mau berteriak ya, nggak mau berteriak karena takut gitu ya kan. Aku orangnya takut hewan yang gigit, kecuali ini kucing ya kan. Ya udah, gua nggak pernah gua jongkok gini di situ, terus gue kayak gini, nggak pernah jalan selama anjing itu masih ada di depan gue. Ini anjing mau ngapain ya? Gua ngasih cilok, gua nggak mau, udah nggak mau pergi. Gua nggak berpikir anjing itu bisa jadi ini orangnya. Terus itu kayak liar uang gue yang 50.000 itu.
lo kenapa sih anjing ini gak mau pergi-pergi, udah dikasih cilok ya kan. Terus belum di situ aku nggak mau makan cilok itu karena udah di kayak gitu, dikasih kayak gitu sama anjing itu. Iyo, aku masih trauma kemarin sama tetangga. Trauma banget sumpah. Aku nggak mau bilang apa-apa sama tetangga-tetangga lain karena nanti nggak enak gitu ya kan, karena nanti disalahin ini melihara itu. Tetapi aku tuh kenapa sih ya si anjingnya ini ngelihat uang aku sama cilok gitu kayak gini. Ini cilok aku sama uang aku kayak gini ya kan. So aku kayak apa tuh, berarti aku pegang terus kayak gini gitu. Itu bukan babi, itu anjing. Yang penting dari hari ini aku belum lupa. Aku nggak mau lupa. Aku rencananya mau pindah, tapi aku nggak mau, rugi ya kan. Terus jam 9:30 aku masih di situ. Akhirnya ada pasapan ya kan, ada juga orang mau masuk, aku langsung berdiri gitu ya kan, berdiri untuk minta tolong disinggir ini anjing ini disinggir. Tapi anjing ini gak mau, ngejar aku sampai depan pintu ini gitu. Pintu ini baru jam 8, kalau udah jam 9 dia udah berkeliaran ya, berkeliaran. Dia 3 orang loh, anjing, ayam, babi. Gak tahu itu yang punya hewan itu kenapa nggak larang gitu ya kan, orang pada takut dong gitu ya kan. Ada sih tetangga satu doang yang aku kasih tahu itu kayak umur kayak aku gitu ya kan, umur sekitar, dia kakak daripada aku 15 terus dia 17 gitu. Dia ngasih tahu, dia orangnya cewek baik banget, putih juga. Terus kayak gini, dia bilang, aku udah lama tinggal di sini nggak pernah lihat kayak gitu. Pasapannya juga orang baru gitu, baru tahu aku juga. Namanya Pak Sito gitu. Katanya kayak gini, ada anjing sama babi sama ayam, dari mana gitu ya kan, katanya ya itu di situ yang punya rumah gitu, kata melihara kayak gitu. Tetangga gue yang satu ini, yang 17 tahun ini seperti gua gitu, dia bilang gak pernah ada, Ainun, gak pernah ada, percaya deh, gak pernah ada. Terus gue tanya juga pasapan, gue cuma 3 orang. Jam berapa itu ya, itu aku udah masuk. Terus paginya, dari tadi pagi ini aku nanya sama tetangga yang di sebelah tuh, sama pasapan yang baru ini, aku tanya kayak gitu, Pak Sito, ada anjing kemarin ya kan. Bilang iya kan, aku yang mau share itu tapi nggak mau. Jadi itu ada katanya, tapi kata tetangga yang di sini itu nggak ada anjing sama sekali. Padahal yang setiap penunggu baru di kompleks ini pasti dikasih ngeliain sosok-sosok gitu. Tuh. Ya Allah, aku cuma mau nge-vlog di sini untuk mengasih tahu ya, supaya tahu ada orang baru yang tinggal di sini di kompleks ini. Tolong jangan penampilkan dirimu ya, karena kita semua takut. Kita minta izin dulu ya buat nge-vlog.
Oke, kata tentang aku tuh gitu. Setiap penunggu baru di kompleks ini pasti ada kejadian kayak gitu. Dia udah lama banget tinggal di situ. Aku baru berapa minggu. Iya, baru nggak sampai minggu sih, nggak sampai ke mingguan. Pertama puasa, ya pertama puasa. Terus si bapaknya ini baru-baru juga kemarin baru daftar di kompleks ini jadi Pak Satpam. Aku baru tahu Pak Sito gitu. Aku sama Pak Sito sering melihat anjing itu berkeliaran, tapi ya aku abaikan aja gitu ya kan, karena ada Alfamart terus di sini kompleks gitu. Ya aku biasa aja sih, biasa aja kalau udah ketemu sama hewan ini karena kita udah tahu gitu itu pasti wujud sosok yang penunggu di sini gitu. Aku dikasih tahu semuanya sama yang punya tanah ini, itu kasih tahu semua. Dia beli ya kan, tunggu guys, dia beli tanah ini seorang suami istri dan anaknya satu itu dijadikan tumbal, dikirimkan kayak semacam dukun itu. Tumbal dia hampir mati tapi langsung dikirimkan dengan apa ini, bukan karakter ya, iya karakter sih, karakter hewan kayak gini. 3 orang, anaknya satu, suami istri. Aku juga baru tahu. Ini ya, saya minta izin untuk ngevlog di sini, oke? Minta izin buat ngevlog, kasih tahu. Nanti kalau ada yang pengantian aku, bisa tolong jangan diganggu ya. Jangan diganggu karena orang takut. Orang juga tahu kamu itu siapa. Kamu itu wujudnya manusia. Tapi jangan kasih takut orang toh. Orang Jawa dia. Kata si tetangga dia. Terus kayak minta izin gitu. Ya selama aku tahu itu tetangga juga yang di ini juga penunggu lama. Aku tanya, ngobrol kan, laki-laki juga dia itu udah kuliah. Dia kepanjangnya Kak Budi namanya Kak Budi gitu loh. Aku tanya kan, jika dia sering beli cilok, tapi pada saat aku di iniin sama anjing itu dia nggak ada, karena malam aku cuma sendirian. Sedangkan Pasito itu ada di di Alfamart gitu. Dia nggak tahu beli apa itu, yang penting itu dia nggak ada. Gue tanya sama ini si Kak Budi gitu ya kan, aku pura-pura nggak tahu ya kan, pura-pura nggak tahu tentang wujud itu. Dia ternyata juga sama si Kak ini ya, Kak tetanggaku ini 17 tahun gitu ya kan, perempuan juga sendiri dia tinggalnya karena kampusnya deket sama di sini gitu, kampus atau ini SMA ya, sekolahnya lah gitu. Dia dekat di sini. Terus aku juga kurang tahu, tak izin ya, udah badan aku. Terus aku nanya dong, pura-pura nggak tahu aku. Oke gini, dia beli cilok gitu kan, karena ciloknya itu ada sore malam gitu di seberang di samping Alfamart gitu. Tapi kalau dia cuma satu-satunya penjual yang ada di situ,
sama Alfamart gitu, sunyi banget sumpah. Terus aku juga tanya, bilang punya hewan ini enggak, punya hewan ini enggak, bilang katanya enggak pernah, aku nggak pernah eh, melihara kayak gini, cuma kucing katanya kayak gitu, kucing dia pelihara. Loh, aku kayak gitu kan, pura-pura nggak tahu aku. Loh, kok bisa, aku ketemu anjing itu, anjing itu. Dan semalamnya lagi, pertama aku datang ke sini ngatur-ngatur barang ya kan, ada anjing, babi gitu di pekarangannya Kak Budi gitu, katanya hah, gak pernah punya itu. Nah jadi nyeritain, ah ternyata juga benar sama kak ini, kita panggil aja Kak Sista ya, Kak Sita gitu. Kita panggil aja Kak Sita karena dia juga sering nonton ngevlog aku, jadi kita panggil aja Kak Sita, oke? Kak Sita sama dengan ceritanya Kak Budi gitu ya kan, ya udah baik-baik aja gitu loh. Tetapi aku heran banget loh, kenapa ya dikirim, apa salahnya gitu. Aku mau nanya sama yang punya tanah ini, udah nanya, dia udah nanya, tapi masalahnya apa, aku nggak nanya itu masalahnya apa. Aku cuma bilang aku ketemu hewan ini, ada nggak hewan ini. Terus katanya nggak ada punya hewan di sini, nggak ada yang anjing babi gitu, nggak ada, katanya kayak gitu, nggak ada yang orang melihara itu. Nah, cuma penunggunya aja suami istri dengan anak dikirimkan sebuah tumbal, tapi hampir mati 3 orang itu, keluarga itu, tapi nggak jadi dikirimkanlah karakter hewan gitu katanya. Tapi aku nggak bilang masalahnya apa sama si dukun yang orang ngirimin dia ini gitu, aku nggak nanya segitu. Aku takut sih. Terus malamnya lagi aku takut malam ini. Aku juga ketemu tadi sama Kak Budi sama Kak Siti gitu. Tadi ya baru-baru orang Tarwi gitu. Tapi di sini nggak ada masjid sih, cuma jam aku lihat di situ. Terus aku lagi buka puasa mau beli cilok. Ternyata di situ ada juga udah 2 penjual situ, pemilik Alfamart itu adalah kayak semakanan KFC gitu. Aku beli juga di situ. Dan aku ketemu 2 orang ini sama Pak Sito, sama Kak Budi sama Kak Siti. Itu aku ketemu, aku ngobrol-ngobrol karena kita Pak Sito juga masih muda, aku panggilnya Pak Sito ya karena masih muda Pak Sito ini juga, jadi aku kayak panggil Pak Sito aja, dia panggil Neng, aku Neng karena orang ini Neng orang apa sih kalau Neng. Aku mau tanya itu tentang itu, tapi besok aja aku tanyanya apa permasalahannya dengan dikirimin segini karakter hewan gitu. Nanti dia tahu ya kan, siapa tahu dia tahu 2 orang ini ya kan, Kak Budi sama Kak Siti tuh. Aku takut banget, tapi si babi ini nggak pernah kedeket sama aku, cuma hewannya aja. Ternyata juga itu pas kita ini, kata Kak Siti ya, kita pasti naik kaki aja. Dia juga pertama kayak gitu seperti aku beli. Itu penjual cilok ini udah tua gitu, udah lama di situ sebelum si ini siapa yang ini loh, aduh kok jadi enak sebenarnya aku tuh,
tempat ini belum dijadikan sebagai kayak kos-kosan. Aduh, ini bukan kos-kosan. Cuma berapa orang yang tinggal di sini, 15 orang. 10 di bawah, 5 orang di atas. Aku nggak mau naik ke atas. Aku juga nggak pernah nanya-nanya orang di atas gitu. Orang di atas. Tapi ada kamar rahasia katanya sih. Jadi sampingnya tetangga sebelah. Ini Budi, tetangga paling ujung. Ada kamar tersembunyi, itu punya yang punya tanah ini gitu. Cuma Bu Darni yang punya tanah ini tuh, yang beli tanah ini tuh Bu Darni, kita panggil Bu Darni. Iya, panggil Bu Darni. Itu segala baca sih. Aku bilangnya aku bilang bukan. Dia juga, aku tahu ya, Kak Budi ini tuh ternyata bukan nyimpan kayak sebuah keris gitu, benda pusaka, bukan benda pusaka Indonesia, benda pusaka adat Bugis gitu. Dia nyimpan itu. Maaf kalau ribut, soalnya air di sini. Aku bisa isi sendiri air, karena ada ini air juga ini. Aku bisa sendiri sih, tapi aku nggak menjual. Tapi kalau orang mau minta air ya aku kasih. Iya gitu sih. Itu bohongnya guys. Ternyata si ininya kali cuma bercanda atau bohong, yang ngasih tahu aku bilang Kak Budi ini punya keris gitu. Keris adat Bugis. Ternyata nggak ada. Aku takut guys, ketakutan gitu. Dan aku cuma satu orang tinggal di sini. Ada 2 orang sama kakak. Karena mama lagi ada di Makassar nih, di Gorontalo. Mama sampai di aku takut, soalnya sendirian aku di sini loh. Aku jadi merinding. Itu bohong ya, katanya nggak tahu siapa. Kita nggak usah sebut namanya. Yang kasih tahu aku bilang Kak Budi itu punya keris. Enggak, dia nggak punya keris. Itu bohong. Yang mau tinggal di sini itu kalian harus minta izin. Ini di Makassar, kompleks Makassar, jalan ini, jalan goa ya kok. Makassar goa nggak sih? Makassar ya goa kayaknya deh. Gue nggak nanya siapa-siapa ya, karena ini nggak ada orang. Ada orang. Aku udah kayak ngerasa ya nyaman-nyaman aja kalau ada aku melanggar apa di sini. Aku cuma minta maaf atau minta izin gitu. Aku juga pernah ngelanggar satu nih kemarin pas aku beli cilok. Kamu nggak tanya kan yang aku ketemu sama Kak Budi, Siti, sama Pak Pak Sapan. Itu ada si ininya, aku nggak minta izin gitu. Minta izin untuk kalau kita mau pergi atau datang di sini, kita harus bilang assalamualaikum, karena yang tanahnya ini, yang pemilik tanah ini, dia menjaga agama banget ya.
di orang Muslim. Kita harus, jadi ya assalamualaikum. Kalau orang Kristen menjawab dengan agamanya sendiri gitu. Karena kita di sini semuanya saling bertoleransi. Kita di sini nggak boleh ada kotor-kotoran di lingkungan. Cuma kayak di dalam rumah aja, karena di dalam rumah nggak ada apa-apa, nggak ada penghuni. Setiap rumah memang ada penghuninya, tetapi kalau kita nggak melanggar apa-apa, jangan lupa like, comment, and share. Karena sampai sini doang ceritanya teman-teman. Bye bye.